selamat malam semuanya. Malam hari ini kita kedatangan Dr. Aimee Nugroho, spesialis kedokteran jiwa, seorang psikiater yang cukup kondang di kota Surabaya untuk saat ini. Hari Bisa ini, aja. hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, suatu tema yang mungkin sahabat Melania ataupun teman-teman yang lain belum pernah mendengar atau belum pernah familiar, yaitu keterkaitan antara kulit dan kesehatan jiwa. Sekilas tentang Dr. Aimee Nugroho, spesialis kedokteran jiwa, adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang praktek di Rumah Sakit National Hospital ya. Iya, benar. Ya, betul. Dr. Aimee ini sempat menempuh pendidikan di luar negeri ketika SMA, kemudian going back to Indonesia, kedokteran di Erlangga. Setelah itu sempat menjadi seorang salon spesialis PPDS kedokteran jiwa juga di Universitas Erlangga. Dia menyelesaikan semua pendidikan dengan sempurna, dan sekarang sering sekali menjadi narasumber, baik acara offline dan online, dan banyak sekali informasi yang mungkin nanti kita bisa gali bersama mengenai kedokteran jiwa ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan diketik di bagian komen. Nanti apapun pertanyaan yang terkait dengan topik ini akan kita jawab satu persatu selama waktu masih mengizinkan. Oke, tanpa memperlama waktu, kita mulai kali ya, Dr. Aimee ya? Ya, siap. Oke, Ini kita saya mungkin nggak bisa kenalin Dokter Henry. Oh, Tadinya saya juga saya mengenalin Dokter Henry kan. Ini kan mungkin Oh, audiensnya juga saya ada dengan yang Dokter beberapa Henry dari dari saya. Melania. Nah, ya. Saya Jadi Dokter dengan Dokter Henry Henry. ini kakak kelas Monggo. saya yang paling smart. Dia kakak kelas saya, dia angkatan tahun 2002, saya adik kelasnya. Nah, ini dia serba bisa ya. Sahabat Melania dan juga sahabat jiwa ya. Ini Dokter Henry ini serba bisa, dia bisa masak. Ini sekarang lagi ahli masak ya Dokter Kok Henry ya. Terus topiknya kemudian masak ya anyway ya? dia juga bisa main keyboard. Enggak, saya mau mempromosikan buat Dokter Henry serba bisa. Dan yang paling penting dia ini pernah menempuh pendidikan di Jepang. Mhm. Jadi selain ahli di bidang kulit, dia dulu kakak kelas saya di Universitas Erlangga, kemudian beliau menempuh pendidikan spesialis kulit di Universitas di Padang ya, Suaranya benar ya mungkin Dokter Henry kesasar ya. bisa. Iya, betul. Nah, Saya sempat kemudian spesialisasi di Andalas. dan juga Dokter Henry sempat mengambil untuk bedah plastik ya dokter ya, Saya kecantikan ya sempat dok. ini join fellowship dengan bedah plastik secara, ya bedah plastik bukan kecantikan toh, bedah plastik secara general di Tokyo, Nah, di Tokyo, di Jepang. Jadi, di Jepang. buat sahabat jiwa dan juga sahabat Melania, nggak usah khawatir kalau ke Dokter Henry ini dijamin dia TOP, BGT, CKCK. Aduh, Top banget. aduh, Cek, cek, cek. aduh, promosi ini tema kita bukan tema promosi loh ini. Tema kita ini tema kesehatan jiwa dan kesehatan kulit. Jadinya kok mengsle temanya. It's okay, promosi is promosi ya. Oke. Ya. Jadi gimana Dokter Henry? Pernah nggak Jadi Dokter Henry mengalami, ada nggak pasien-pasiennya Dokter Henry yang stres karena wajahnya jerawatan atau karena masalah kulit? Itu ada nggak Dokter Henry? banyak ya. Kalau kenapa kok saya angkat tema ini dan saya mengundang Dr. Aimee untuk menjadi narasumber, memang keterkaitan antara kita, waduh, bukan kita berdua, tapi kita antar dua bidang spesialis ini sangat terkait erat. Bahwa seorang dokter kulit memang mengalami, saya banyak pasien yang gara-gara kondisi pikiran menjadi sakit kulit dan kondisi kulit menjadi sakit pikiran. Gitu ya Jadi dok itu ya? saling berputar-putar ya. Nanti kita bisa telisik satu persatu mungkin apa saja bentuknya ya. Tapi kalau banyak, boleh dikatakan 40 hingga 60% kebanyakan memang sangat stress related di prakteknya sehari-hari ini. Gitu ya dok ya. Yang paling Mhm. sering kasus apa dok biasanya dok? Kasus tergantung dulu, kalau seandainya dia yang penyakit kulit, mulai dari biduran, gatal-gatal kulit, itu terkait kedua-duanya ya. Kalau stres dia jadi sakit kulit, kalau sakit kulit dia jadi stres. Kalau Oh, jerawat itu terutama pikiran yang melihat muka yang melihat kondisi wajah berjerawat ini stresnya minta ampun gitu ya. mm, mm, mm. Gitu ya Terus dok ya. juga kalau orang stres berjerawat, jerawat juga berstres juga. Waduh ini serba naik turun berputar-putar nggak selesai-selesai. Jadi saling mempengaruhi gitu ya dok ya. Saling mempengaruhi betul sekali. Mm, mm, mm.
Oke, mungkin Dokter Henry ada slide yang mau Ayo ditampilkan ya, Dok ya? kita telisik Ya. ulang secara teori sederhana, nggak sampai sesuatu yang kompleks. Kita akan membahas dulu dasarnya supaya nanti teman-teman yang ikut join, baik dari segi sahabat jiwa ataupun sahabat Melania, bisa mendapatkan behind the scene science-nya ya, science yang utama gitu ya. Oke, dari slide yang pertama ini bisa dilihat bahwa walaupun terkesan tidak lazim antara SPKK dan SPKJ, antara spesialis kesehatan kulit dan kesehatan jiwa, sebenarnya justru ada kaitan yang cukup erat antara kesehatan jiwa dan kesehatan kulit. Dan salah satu yang dibahas hari ini adalah psikodermatologi, bidang ilmu yang mempelajari kaitan antara keduanya ini. Dan dalam teorinya dikatakan kulit memang menerima instruksi dari pikiran atas emosi yang terjadi. Saya pasti setuju, secara general pasti Dr. Aimee dan sahabat Melanie atau sahabat jiwa yang lain pernah mengalami bahwa ketika malu, kita pasti akan flushing. Ketika kita marah, wajahnya jadi merah. Ketika kita ketakutan, itu rasanya pucat semua ya. Bahkan kalau lihat film horor itu rasanya bulu kudunya berdiri gitu ya. Bukan barang lain yang berdiri ya Dr. Aimee ya, bulu kudunya yang berdiri ya. Jadi itu pasti menggambarkan kaitan antara pikiran kita dengan kulit. Pasti ada sesuatu connectivity connection yang terkait antara kedua-duanya. Nah, di bidang kedokteran, sayangnya ilmu ini belum 100% sempurna penelitiannya. Sehingga belum jelas bagaimana dengan tepat cara terjadinya proses keduanya ini bisa bersinergi atau bekerja sama. Dan diduga adanya messenger ini seorang perantara, baik dari saraf, neurotransmitter, neurohormon, neuropeptide, dan kawan-kawan, yang mempengaruhi hal itu dari pikiran bisa mengontrol kulit kita, appearance kita secara keseluruhan. Salah seorang dokter Azam Buja di tahun 92 mendefinisikan psikoneuroimunologi. Pasti ini juga sangat banyak digunakan ya di kedokteran jiwa, istilah ini pasti ada ya, psikoneuroimunologi ini ya. Sehingga neuroimmunodermatologi, karena organ yang kita target adalah kulit, dermatologi kan kulit, ilmu kulit, sehingga kaitan antara pikiran dengan kulit. Nah, maka dewasa ini istilahnya adalah psikodermatologi, bidang ilmu yang mempelajari kaitan antara pikiran dan kulit. Dan ini ada teori pembentukan dulu ektodermal, nggak salah Dr. Aimee ya, pernah cerita juga mungkin kaitan antara kalau kulit. Betul ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, gimana itu psikodermatologi terkaitan pembentukan ektodermalnya itu Dr. Aimee? Ya, jadi ternyata pada waktu janin itu dibentuk di dalam kandungan, itu kan ada lapisan endoderm, kemudian mesoderm, dan juga ektoderm. Nah, ternyata antara kulit dengan otak, saraf, itu sama-sama terbentuk dari lapisan ektoderm. Sehingga ada hubungannya antara kalau kita stres dengan kulit. Karena sebenarnya pembentukannya di dalam kandungan saat di janin itu sama, gitu dok. Oke. Jadi karena dibentuk dari organ yang hampir mirip, makanya bisa saling berkomunikasi ya. Bener, lapisannya itu jadi pembentukannya itu kan pada waktu kita di dalam kandungan itu awal-awal trimester yang awal-awal itu kan pembentukan yang saraf. Nah itu tuh yang paling penting itu sehingga berhubungan gitu dok. So, memang betul dikatakan pada slide yang berikutnya ini kita buka bahwa healthy skin, healthy mind, healthy skin. Ini memang tantalizing, artinya memang sangat berkaitan bahwa kulit sehat, pikiran tenang, kulit kita juga ikut sehat. Bahkan sekarang dermatologi juga bidang yang cukup luas, termasuk kaitan permasalahan estetik ya Dr. Aimee, sehingga penampilan juga mempengaruhi pikiran, wajah berantakan juga mempengaruhi pikiran berantakan juga mempengaruhi bentuk wajah seseorang juga. Dari kondisi psikodermatologi ini, yaitu psychophysiologic disorder. Bahasanya susah, nggak usah terlalu dihafalkan, nggak apa-apa, karena kita nggak belajar terlalu serem. Primary psychiatric, bukan ujian juga. Ini hal yang simple, tapi memang inilah istilah textbook, kita nggak bisa mengkorting ya. Kemudian yang ketiga adalah secondary psychiatric. Jadi kalau yang pertama, yang artinya psychophysiologic disorder, bisa dibuka di slide yang keempat, itu psychophysiologic disorder adalah ini permasalahannya bukan utama di sakit pikiran, tetapi pikiran yang memperberat penyakit kulit. Saya cukup yakin bahwa banyak sahabat Melania yang juga mengalami kondisi ini, di mana kalau dia lagi stres, penyakit kulitnya kambuh. Kalau dia lagi stres, penyakit kulitnya semakin berat.
Nah, pada slide yang berikutnya, yang kelima, kita bisa lihat, mungkin gambarnya nggak kecil, sorry, tapi ini gambaran secara sekilas. Yang pertama adalah alopecia areata, kepitakan pada rambut yang disebabkan karena banyak pikiran. Nah, ternyata nggak nyangka juga ya, banyak banyak pikiran ini bisa menyebabkan pitak pada rambut ya, Dokter Aimi ya. Masuk kerontokan pada rambut juga bisa. Ini hanya salah 6 dari sekian banyak penyakit yang lain. Ini yang common yang kita sering dapatkan di praktek sehari-hari. Yang kedua adalah atopic dermatitis atau atopic eczema, gatal-gatal, terutama pada tengkuk, lipatan lengan, lipatan kaki, lipatan apa namanya, selengki, lipatan selangkangan kita, gatal-gatal rasa yang nggak nyaman pada perut juga bisa, sejenis eczema, tapi yang jenisnya tipenya adalah atopik. Yang ketiga adalah rosacea, bintik atau bercak merah yang terutama pada pipi kita, itu juga sangat dikaitkan dengan pikiran. Artinya bukan gara-gara pikiran penyakit ini terjadi, tapi pikiran memperberat kondisi kulit yang sudah terjadi. Oke, Dok, berikutnya rosacea itu adalah kayak pakai blush on ya, Dok ya? iya betul. Rosacea itu seringkali disalah diagnosiskan dengan lupus, systemic lupus Oh, erythematosus. Karena oh, kalau karena lupus dia sama-sama benar-benar butterfly sama. rash. Ya, betul. Sama-sama Bener ya? butterfly, bentuknya merah. Tapi kalau rosacea, dia nggak cuma merah. Dia biasanya lebih flaky, bersisi, sama lebih berbenjol-benjol, berpustul, berpapul. Jadi ada permukaannya nggak rata. Kalau butterfly Hmm. rash-nya lupus, dia lebih datar, lebih cantik. Oh Oke, gitu ya? kemudian juga dikaitkan dengan psoriasis. Nah, ini cukup sering juga, bercak merah pada Iya, ini seluruh nih. tubuh. Bener. Aha, Ada yang pasien saya bersisi yang tebal. kalau nggak salah yang saya rujuk ini ada yang dengan psoriasis tuh, Dok. Oh, really? Oke. Jadi, kalau Heeh. psoriasis, pokok dia bercak merah seluruh tubuh, nggak mengenal manapun, mau muka, mau badan, mau kaki, mau kedua Hmm. lengan, itu Hmm. bisa. Ada sisi tebal, sometimes terasa gatal, kadang nggak. Nah, ini juga bisa. Psoriasis juga banyak pasien-pasien yang sudah stres ketika, ya katakanlah live event yang istrinya meninggal, ada yang meninggal, kemudian ada masalah pekerjaan, psoriasisnya tambah berat. Ini bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya juga biduran. Nah, ini yang paling sering. Sejak zaman corona ini, di mana memang kita ketahuin bisnis tidak lancar, permasalahan mulai muncul dalam hidup kita, banyak sekali pasien biduran yang datang ke saya, Dokter Aimi. Hmm. Hmm. Dan mungkin juga pasien Dokter Aimi ada yang biduran kali ya, karena masalah pikiran ya. Oh, biasanya kalau yang biduran banyak, tapi kan biduran hilang dalam 24 jam ya, Dok ya. Makanya Betul. kalau yang biduran itu jarang yang tanya ke saya. Tapi kalau yang psoriasis sama yang Mhm. atopic eczema itu cukup sering. Jadi tanya ke Oke. saya, "Dok, saya kok ada keluhan kayak gini." Nah, biasanya saya rujuk ke dokter kulit sih, Dok. Betul, karena memang dia lebih menetap. Biduran biasanya kalau hilang dari 24 jam, ya sudah, oke. Tapi kalau menetap, baru biasanya juga akan kontrol ke kita. Kemudian yang terakhir contohnya adalah seboroid, dermatitis seboroid. Dermatitis seboroid juga sama dengan eksema, tapi predileksi atau lokasi dari dermatitis seboroid ini terutama pada area seboroya, yaitu wajah, hati area kita, rambut, belakang telinga, tengkuk, perut, bentuknya gatal, sama mirip dengan psoriasis, tapi agak susah dibedakan untuk mata awam. Ada satu lagi yang ketujuh yang sering yaitu neurodermatitis. Jadi peradangan Oh. pada kaki. Kalau Dokter Aimi pernah mendengar, bentuknya bulat-bulat, katanya nggak beraturan, pokok tebel dan bersisik. Itu gatal minta ampun. Neurodermatitis ini penyakit yang cukup unik, Dokter Aimi. Banyak orang akan bilang, saya alergi makan udang, dok. Nah, saya bilang Hmm. kalau makan udang nggak mungkin, karena kalau udang nggak di kaki toh, harusnya seluruh badan. Akhirnya pasien seringkali udah mantangin tuh semua tuh, nggak makan udang, nggak makan apa, tapi tetap gatal. Ternyata penyebab utama pikiran. Dan kebanyakan digali ya Oh. stres salah satunya. Itu rasa gatal Seborrheic. pada kaki. Nah, seborrheic dermatitis itu apakah juga yang sering pada orang tua itu ya, Dok ya? Bener nggak? Seborrheic sering Sama pada orang tua juga. itu kadang bisa sampai ke kulit kepala kayak ketombe gitu kan ya, Dok ya? Iya, Yang kayak betul. flaky gitu Nama, ya. ya Oh. betul. Nama lainnya Jadi adalah flake. memang dia Nah, ketombe. jadi kalau orang ketombe itu juga bisa karena stres ya, Dok ya? Betul, betul sekali. Apalagi kalau dia Oh, oke. punya basicnya Baru tahu dermatitis saya. seborrheic. So, yang tadi neurodermatitis cukup menarik, Dokter Ami. Banyak pasien yang sampai kalau garuk itu, kalau kalau nggak sampai berdarah itu rasanya rasanya belum tenang dan lega gitu. Sampai pakai garpu, pisau, dikeluarkan semua senjata dapur untuk Nah, menggaruk yang ada di kaki. itu hati-hati itu, Dok. Kalau orang yang sampai seperti itu, yang garuk nggak bisa berhenti-berhenti, itu kemungkinan Mhm. dia juga ada OCD, sejenis OCD ya kalau di Yes, psikiatri ya. betul. Jadi Betul dia sekali. terobsesi dengan sesuatu, kemudian Mhm. kompulsinya dia berupa menggaruk terus-menerus. Sehingga sebenarnya Nah, itu memang benar ada hubungannya antara kulit dengan kejiwaan, Dok. betul.
Berarti ini pasien-pasien yang memang terlalu ekstrim. Kalau udah ekstrimnya kelewatan, saya harus meresepkan ke dokter Aimi berarti ya, salah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa ya. Karena kalau sampai mencelakai diri sendiri, berarti itu batasnya udah tipis ya. Ya, nanti Iya ini dok. akan masuk ke kategori yang ketiga, Dokter Ami. Kita bahas yang kategori kedua ya. Slide yang nomor 6 itu dia primary psychiatric. Nah, kalau primary psychiatric ini memang bidang utamanya adalah Dokter Ami, spesialis kesehatan jiwa. Pasien-pasien ini memang mempunyai permasalahan segi psikiatris sehingga kulit menjadi target organ bermunculan penyakitnya. Jadi penyakit kulit yang disebabkan akibat penyakit pikiran, benar-benar karena penyakit pikiran, kesehatan jiwanya. Contohnya di sini adalah bromosidrofobia, ketakutan yang terjadi akibat bau badan. Dia takut dengan bau badan. Ini termasuk salah satu subtipe dari OCD ya, Dokter Aime ya. Kemudian delusions of parasitosis, jadi dia merasakan seperti ada serangga di tubuhnya. Kemudian BDD, body dysmorphic disorder, ini sudah cukup terkenal, seorang yang merasa tidak puas dengan bentuk badan dan wajah dan apapun dari tubuhnya, sehingga dia akan berusaha untuk memodifikasi bentuk badan ataupun tubuhnya. Kemudian factial dermatitis, ini adalah eczema yang terjadi akibat rasanya gatal-gatal gitu ya. Termasuk teman yang berikutnya adalah neurotic excoriation, jadi dia akan menggaruk dengan hebat, padahal sebenarnya ya ini nggak ada permasalahan yang utama. Atau yang terakhir, trikotilomania. Itu mungkin Dokter Ami bisa menjelaskan trikotilomania itu apa, Dok? Jadi trikotilomania itu orang yang suka mencabuti rambutnya kalau pas dia lagi stres. Nah, itu biasanya awalnya kan kalau lagi stres tuh pasien-pasien narik gitu kan. Lama-lama dia nyabuti, terus lama-lama entar rambutnya itu jadi botak gitu, Dok. Oke. Sebenarnya trikotilomania itu merupakan suatu bentuk dari OCD. Jadi kalau dia udah terobsesi, stres dengan suatu hal, maka kompulsinya dia berupa narikin rambutnya dia, gitu, Dok. Oke. Jadi ternyata terkait lagi-lagi ya, artinya kalau kita lihat memang dari tadi yang saya beberapa jenis penyakit yang saya sebutkan, ini banyak sekali keterkaitan antara penyakit jiwa yang utama ya, dan kebanyakan ini jenis yang OCD ya Dokter Aimi ya, factional dermatitis kan dermatitis activata, jadi dia berusaha untuk menciderai kulitnya sendiri karena sensasi gatalnya, itu juga sejenis OCD mungkin Dokter Aimi ya. Kalau factial dermatitis itu sebenarnya merupakan suatu jenis malingering, Dok. Malingering itu jadi dia sebenarnya nggak sakit, tapi dia berpura-pura seolah-olah sakit untuk mendapatkan perhatian atau dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu hal yang menguntungkan buat dia. Wah, gitu, itu istilahnya sungguh sangat keren ya, sahabat Melania. Kalau belum pernah mendengar, jadi memang ada istilah malingering di bidang kesehatan jiwa. Ini kalau ada permasalahan jiwa, jangan segan untuk konsultasi ya, daripada nanti tambah error ya, Dokter Aime ya. Iya, bener. Nanti tambah lama, tambah error. Mendingan sebelum error, segera konsul dulu. Dan kebanyakan yang kasus-kasus tadi yang kita sebutkan, organ kulit menjadi organ derita, artinya kita ingin mengobatin segi kulitnya juga, karena supaya komplikasi seperti infeksi, bahkan sampai yang terbentuk cicatrix pada kulit keloid akibat luka yang berlebihan, jangan sampai terjadi, gara-gara dia berusaha untuk menciderai tubuh sendiri kan, Dokter Aime ya? Iya, benar. Itu, jadi dokter kulit mengobatin kulitnya, dokter kesehatan jiwa SPKJ akan mengobatin permasalahan pikirannya.